Jika kita sudah terlanjur masuk dalam ruang ini, maka siap pasang badan jika penggunaan silpaan auditing ini berimpact pada masalah hukum. Ketua DPRD Flores Timur Albert Sinor meminta maaf atas terlambatnya pelaksanaan paripurna mendahului perubahan APBD 2025 karena kendala teknis yang dihadapi pemerintah. Sementara itu, Rovinus Kopong, anggota DPRD Flores Timur, meminta agar meletakkan peraturan perundangan dan nomenklatur secara baik dan jelas agar pembahasan silva tidak berdampak hukum. Pada forum paripurna ke-8, permohonan maaf karena agenda Banmus yang semestinya sesuai dengan apa yang dipakukan di dalam hasil rapat Banmus atas konfirmasi dari pemerintah, ada kesulitan teknis pada sistem sehingga agenda ini baru bisa dilaksanakan pada saat ini. APBD tahun anggaran 2025 dalam pelaksanaannya menghadapi perubahan kondisi yang mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan yang tentunya membawa konsekuensi terhadap aspek pendanaannya. Sebelum pengajuan usulan penggunaan anggaran mendahului perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut pelaksanaan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap APBD tahun anggaran 2025 melalui efisiensi kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing perangkat daerah dan telah melaporkan ke gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang diajukan untuk mendapat persetujuan pada forum persidangan dewan ini, yakni yang pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang diajukan dalam usulan penggunaan anggaran mendahului perubahan APBD ini adalah sebesar 8.910.374.797 rupiah yang bersumber dari pertama, tambahan pendapatan yang bersumber dari DAK non fisik untuk bantuan operasional penyuluh pertanian sebesar 982.532.000. Yang kedua, pendapatan atas pengembalian hibah pemilu kada dari Bawaslu Kabupaten Flores Timur sebesar 420.842.797. Yang ketiga, pendapatan atas pengembalian hibah pemilu kada dari KPU Kabupaten Flores Timur sebesar 7.500.000.000. Yang kedua, belanja daerah. Belanja daerah yang diajukan dalam usulan penggunaan anggaran mendahului penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2025 adalah sebesar 69.584.247.033 rupiah yang digunakan untuk pertama, menganggarkan kembali program kegiatan paket pekerjaan lanjutan tahun anggaran 2024 yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran, namun realisasi keuangannya belum mencapai 100%. Yang kedua, dukungan anggaran untuk percepatan pelaksanaan program kerja 100 hari bupati dan wakil bupati. Yang ketiga, adanya tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok adanya kebutuhan tambahan anggaran belanja tak terduga. Yang kelima, dukungan anggaran untuk pembiayaan gaji tenaga kontrak daerah. Yang keenam, dukungan anggaran untuk membiayai kekurangan belanja honorarium perangkat pengelola keuangan dan honorarium lainnya yang belum dianggarkan secara penuh selama 12 bulan. Yang ketujuh, dukungan anggaran untuk perjalanan dinas rapat koordinasi bagi 31 OPD
di luar kecamatan dan kelurahan. Yang kedelapan, anggaran pada program dan kegiatan beberapa OPD lainnya yang dipandang penting dan mendesak. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Selain pendapatan daerah, anggaran yang digunakan untuk membiayai belanja daerah dimaksud bersumber pendanaan per tahun anggaran 2024 60 miliar 673 juta 872.236. Gambaran sebagaimana telah dijelaskan di atas, forum persidangan dewan yang ini pemerintah usulan penggunaan anggaran mendahului perubahan APBD Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2025 untuk dibahas serta mendapatkan persetujuan DPRD. Adapun usulan penggunaan anggaran mendahului perubahan APBD Kabupaten Flores Timur dapat dicermati pada lampiran penjelasan pemerintah ini. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian penjelasan pemerintah yang dapat disampaikan pada forum sidang dewan yang terhormat ini, dengan harapan agar dapat dicermati dan diterima untuk dibahas lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Tidak dilakukan penyesuaian terhadap agenda yang sudah ditetapkan pada penetapan BAMUS nomor 6 2025. Pemerintah siap untuk menyesuaikan. Yang kedua, terkait dengan beberapa masukan secara norma dan juga aspek teknis, perkenankanlah pimpinan forum akan kami jelaskan secara rinci pada penjelasan Ketua TAPD besok pada saat penjelasan. Dan tentu kami dengan sangat terbuka menerima masukan dan juga pikiran-pikiran yang sudah disampaikan lembaga melalui baik keempat anggota DPRD yang terhormat tadi dan juga pada forum besok. Tentu semua mempunyai keinginan yang sama, yaitu yang pertama penasaran tetap pada regulasi, dan yang kedua argumentasi terkait dengan urgensitas dan juga kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Flores Timur. Dan yang terakhir masukan untuk dari yang terhormat Bapak Ruth terkait dengan kehadiran OPD, kami sangat siap untuk menghadirkan, apalagi memang support system kami memang tidak memadai, maka kami harus menghadirkan OPD, bahkan lintas OPD terhadap satu program pada OPD tertentu. Demikian pimpinan dan terima kasih. Tapi saya ingin, kebetulan Pak Wakil Bupati ada, saya berpikir forum semacam ini kita akhiri untuk tahun ini. Untuk tahun berikut mestinya kita tidak perlu ribut gaduh untuk bicara tentang agenda usulan penggunaan anggaran mendahului perubahan. Kenapa demikian? Karena kalau sandaran kita pada PP 12 tahun 2019, saya tidak menemukan ada narasi perintah normatif untuk agenda satu ini mesti didorong dalam ruang persidangan DPRD. Karena itu terhadap kebutuhan-kebutuhan pemerintah, di pasal 4 itu sudah tegas memberikan ruang kepada Bupati untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam hubungan dengan kebutuhan penggunaan anggaran. Tapi ini dimaklumi karena ada instruksi Presiden yang memerintahkan untuk dilakukan semacam ada pergeseran, penghematan dan seterusnya, sehingga ruang ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk itu. Tetapi kalau kontennya semata-mata untuk agenda perubahan penggunaan usulan penggunaan dana mendahului perubahan, saya kira kita akhiri. Ini saran saya untuk dipertimbangkan bersama. Hal kedua, pimpinan, kita besok akan memulai dengan pembahasan. Ada tawaran yang sedang menggeliat untuk kita sepakati. Ada beberapa catatan yang mungkin perlu saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama sebelum memulai pembahasan besok. Yang pertama, pimpinan, kita ini bicara tentang anggaran yang dalam penyampaian tadi juga berbasis silpa. Yang dalam konteks ini silpa kita belum sampai pada tahapan perhitungan. Karena itu angka yang dimuat di dalam rancangan yang ada ini perhitungan sepihak oleh pemerintah. Karena kita belum sampai pada fase perhitungan silpa.
di tahun anggaran 2024. Yang kedua, Silpa ini juga unaudited. Anggaran yang belum diaudit oleh BPK, mungkin belum waktunya. Karena itu berarti untuk kita semua, terlebih pimpinan dan 27 anggota DPRD, jika kita sudah terlanjur masuk dalam ruang ini, maka siap pasang badan jika penggunaan Silpa unaudited ini berimpact pada masalah hukum. Belum diaudit oleh BPK. Ini catatan pendahuluan. Saya masuk ke isi. Pak Sekda, saya pikir apa? Untuk kepentingan kita bincang-bincang dalam pembahasan nanti, pertama pemerintah mesti memastikan dulu bahwa sampai malam ini pemerintah tidak pernah menggunakan anggaran 1 sen pun untuk biaya kegiatan yang notabene tidak tertentu di dalam DPA. Sekali lagi berharap supaya semua yang ada di sini ini memang benar-benar belum terfasilitasi anggarannya dalam DPA. Ini harapan. Karena ini larangan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Pejabat dilarang untuk mengambil tindakan yang berakibat pada pengeluaran beban APBD sepanjang belum dianggarkan atau belum cukup termuat di dalam DPA SKPD yang bersangkutan. Karena itu kegiatan-kegiatan pemerintahan kita yang kemarin-kemarin mudah-mudahan dia berhenti pada pagu anggaran yang sudah tercantum dalam DPA. Tidak kemudian ada kebijakan untuk mengambil langkah lalu pembahasan kita ini kemudian mengamini apa yang sudah dilakukan kemarin. Ini catatan pertama. Catatan yang kedua terkait Silpa ini. Silpa yang mau digunakan ini kan memang perintah PP-nya harus sesuai dengan pasal 155. Kita berharap supaya apa yang diuraikan di dalam dokumen ini memang benar-benar bercermin dari pasal 155 PP 12. Bahwa ada alasan konkret yang dinarasikan dalam PP 12 itu yang menjadi alasan hukum untuk kita mengambil langkah menggunakan Silpa. Lalu ada satu perintah dalam PP ini, saya tidak tahu apakah ini sudah terpenuhi atau tidak. Silpa itu tahun anggaran lalu kalau mau digunakan tahun ini, maka harus terlebih dahulu dilakukan perubahan DPA dan RKA. Apakah menuju ke agenda yang satu ini pemerintah kita sudah melakukan perubahan DPA dan RKA atau belum? Jika saja program kegiatan yang mau didorong ini dia berkenaan dengan penggunaan Silpa. Jika tidak ya tidak masalah. Kalau hanya sekedar tidak pergeseran. Lalu yang berikut, kalau saja yang ada di sini itu menyangkut pergeseran anggaran, maka mestinya pergeseran anggaran itu melalui perubahan APBD dan perubahan perkada tentang penjabaran APBD. Jika saja dokumen yang ada ini dia memuat di dalamnya ada pergeseran antar organisasi, antar program kerja dan lain sebagainya, maka perintah PP ini mesti dilakukan melalui perubahan Perda APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD. Tetapi saya yakin bahwa pemerintah memiliki alasan hukum yang cukup untuk jika saja itu terjadi, barangkali nanti besok dalam pembahasan baru kita akan diskusikan lebih lanjut. Intinya bahwa kita semua sepakat untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis anggaran daerah mesti kita support.